Halo semua, selamat datang di Sariati Channel. Teman-teman, kali ini saya mau membahas subsidi lagi karena ternyata setelah saya lihat di berita sampai detik ini, sampai saat ini masih banyak banget golongan-golongan dari mahasiswa atau serikat buruh atau bahkan ormas yang berada di Indonesia itu sedang melakukan demo dengan tuntutan menurunkan harga BBM. Oke, saya mau menjelaskan sedikit di sini ya. Kita semua paham ya, dana subsidi yang mengcover harga BBM yang selalu kita beli itu berasal dari APBN. APBN itu adalah uang rakyat Indonesia yang berasal dari pajak ataupun yang lain-lain. Dari naiknya harga BBM ini menjadi suatu tamparan atau ajang kita berkaca bahwa kita itu sebenarnya sudah melupakan atau terlupa dengan fungsi APBN yang menjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, kalau semua hal atau semua kebijakan yang memakai APBN itu seharusnya atau semuanya itu untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pertanyaannya, rakyat yang mana yang berhak menerima subsidi dari penggunaan dana APBN ini? Karena pada faktanya banyak banget perbedaan atau banyak banget golongan yang ada di Indonesia, terlebih golongan ekonomi. Ya, menurut Bank Dunia itu ada 10% rakyat miskin yang pengeluaran sebulan itu kira-kira 350.000 ke bawah. Terus ada 15% ekonomi rentan, terus juga ada 50% menengah ke bawah yang pengeluarannya itu 500.000 sampai 1,2 juta per bulan. Dan kalau semua ini digabung dari 10, 15, dan juga 50, itu digabung kira-kira menjadi 75%. 75% ini artinya mayoritas atau banyak yang berada di Indonesia. Dan jangan lupa kita harus menghitung ekonomi menengah ke atas dan golongan kaya. Ekonomi menengah atas itu kira-kira ada 20% yang pengeluaran per bulannya itu kira-kira 1,2 juta sampai 6 juta per bulan. Terus ada golongan kaya yang mempunyai 5% saja yang pengeluaran per bulannya itu di atas 6 juta. Kita balik lagi ke subsidi BBM. Dari total subsidi pemerintah tahun ini yang mencapai 502 triliun rupiah itu dinikmati oleh siapa? Kenyataannya dari total atau dari mayoritas subsidi 70%-nya itu dinikmati oleh golongan menengah atas yang rata-rata mempunyai mobil. Jadi dengan dilihat dari mayoritas subsidi yang dimanfaatkan atau dinikmati oleh golongan menengah atas, semakin kecil pula porsi untuk rakyat kecil menerima subsidi yang harusnya untuk mereka. Ini berarti dari golongan atas yang ikut menikmati total subsidi yang diberikan oleh pemerintah, artinya subsidi ini sama sekali tidak tepat sasaran. Kalau bicara soal pro rakyat, subsidi ini benar memang pro rakyat, tapi rakyat yang mana? Pada kenyataannya
mereka yang mempunyai mobil atau kelas menengah ke atas juga menikmati subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, dari salah sasaran ini yang dikoreksi oleh pemerintah. Ya, syukur alhamdulillah ya, pemerintah saat ini mulai sadar dan berani mengambil langkah konkret dengan mengalokasikan yang sebelumnya menyubsidi barang alias BBM ini saat ini dicabut atau dikurangi, lalu ditambahkan untuk subsidi orang dengan memberikan BLT ke rakyat yang membutuhkan. Sampai detik ini kita nggak bisa melupakan bahwa sampai detik ini pemerintah Indonesia sudah menyiapkan bukan hanya satu bansos atau BLT, tapi ada 6 BLT yang ditunjukkan untuk rakyat miskin atau rakyat yang berhak menerima subsidi. BLT atau bantuan dari pemerintah ini yang cair di bulan ini itu kira-kira nomor 1 ada BLT BBM. Ini totalnya mendapat 600.000 per keluarga yang disasarkan untuk 20 juta orang yang berhak. Yang nomor 2 ada BLT subsidi upah. Ini ditujukan untuk 16 juta pekerja yang gaji yang mereka terima itu 3,5 juta saja. Mereka mendapatkan 600.000 per pekerja. Terus yang nomor 3 ada yang namanya BLT dana desa. Dana desa ini digunakan atau diperuntukkan untuk rakyat desa yang memasuki atau yang masuk kriteria, yaitu rakyat yang miskin, nggak bisa kerja, terus juga orang tua atau orang bahkan seseorang yang mempunyai penyakit kronis. Terus yang nomor 4 ada prakerja, kartu prakerja gelombang ke-43. Kalau kalian masuk, kalian bisa mendapatkan insentif 2,4 juta. Dan yang nomor 5 ada bantuan pokok non tunai. Mereka yang disasarkan itu mendapat kurang lebih 200.000 dan diterima oleh 18 juta rakyat miskin. Yang nomor 6 itu ada BLT UMKM. Ini disasarkan untuk pedagang kaki lima, terus ada pemilik warung, terus usaha mikro, bahkan nelayan. Mereka mendapatkan 600.000 dan ini disasarkan atau diterima oleh 12 juta pengusaha mikro, PKL atau bahkan nelayan dan juga pemilik warung ya. Dan kalau kita lihat bantuan yang diperoleh per orang rakyat miskin itu kira-kira ada per bulan itu menerima 12% atau bahkan 50% atau bahkan 2 kali lipat dari pengeluaran yang biasanya mereka dapat per bulan. Mereka itu mendapat 12% dari pengeluaran mereka dari biasanya. 50% atau bahkan 50% mendapat BLT dari pengeluaran mereka biasanya, atau bahkan banyak banget beberapa warga itu mendapatkan 2 kali lipat dari pengeluaran mereka biasanya per bulan.
Dan kalau ada dari kalian yang mendapatkan manfaat atau yang mendapatkan sasaran bantuan langsung tunai ini lalu merasa nominal ini memang terlalu kecil untuk kalian, berarti bantuan ini seharusnya bukan untuk kalian, tapi ditujukan untuk warga miskin yang lainnya. Nah, kalau gini kan BLT nyampe ke masyarakat, ini yang namanya subsidi tepat sasaran, karena pemerintah langsung hadir ke tengah-tengah rakyat memberikan bantuan langsung tunai yang rakyat miskin sendiri yang langsung menikmati. Jadi untuk adik-adik mahasiswa atau teman-teman yang masih kekeh bahwa subsidi BBM ini adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi rakyat, kalian harus paham bahwa pemerintah sudah mati-matian lebih mensasarkan kebutuhan rakyat yang membutuhkan, yaitu mengalihkan atau mengurangi anggaran yang biasanya dibakar untuk subsidi barang yaitu BBM, itu sudah dialihkan ke subsidi orangnya, yaitu memberikan beberapa program BLT ke rakyat-rakyat yang membutuhkan. Ini sudah kita bisa lihat ya bahwa subsidi orang ini lebih tepat sasaran dibanding hanya mensubsidi barang yaitu BBM. Terus balik lagi ke total anggaran subsidi tahun ini yaitu 502 triliun. Ini jumlah yang sangat besar, nominal yang sangat fantastis. Kalau kita bangunkan ke rumah sakit 502 triliun ini mungkin bisa jadi 3.000 lebih rumah sakit yang terbangun. Kalau kita bangunkan ke puskesmas, mungkin total puskesmas yang terbangun lebih atau 2 kali lebih banyak dari rumah sakit. Kalau kita anggarkan untuk membiayai anak-anak sekolah, itu bisa menyasar atau bisa mencakup 63 juta jiwa atau 63 juta anak-anak. Ini bisa membayar uang pendidikan mereka gratis dari SD sampai tingkat SMA. Dan lagi sebagai mahasiswa atau orang-orang yang calon-calon anak yang berakademisi tinggi, berpendidikan, kalian harusnya bisa sadar bahwa BBM itu semakin hari semakin langka, semakin hari semakin mahal. Mau sampai kapan pemerintah kalian paksa untuk memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin mahal itu? Bukankah sebaiknya kita itu mendorong pemerintah untuk lebih mengalokasikan ke sumber daya atau pembangkit listrik yang terbarukan? Seperti contohnya PLPB yang di Jeneponto, Sulawesi Selatan itu menelan anggaran 2 triliun rupiah. Atau kita alihkan ke pembangkit listrik tenaga air yang berada di Kaltara, itu senilai 340 triliun rupiah. Tapi dari pembangkit atau tenaga yang baru ini jangkanya lebih bisa dinikmati jangka panjang dibanding hanya mensubsidi BBM yang semakin hari semakin mahal.
Kenapa saya menjelaskan dua kali tentang BBM ini? Karena saya lihat di berbagai elemen atau di berbagai permukaan di Indonesia itu masih sering banget mempunyai pemahaman bahwa subsidi ini adalah kebutuhan yang paling penting di masyarakat. Padahal faktanya BLT ini justru yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak masuk akal kalau tetap direalisasikan sampai detik ini. Karena kita sudah berada di era yang sudah tidak lagi hanya mengandalkan bahan bakar minyak, tapi sudah beralih ke listrik, yaitu seperti mobil listrik atau bahkan kompor yang menggunakan listrik, motor listrik, dan apapun yang serba listrik. Bukankah sebaiknya yang sebelumnya dialihkan ke bahan bakar minyak itu kita alihkan atau kita realisasikan ke proyek yang berbasis listrik seperti PLTB, PLTA, dan yang lain-lain. Mungkin ada sesuatu yang lain yang bisa kita realisasikan, yang bisa kita nikmati lebih ke jangka panjang di tahun-tahun ke depan. Karena lagi-lagi saya harus menjelaskan, kita tidak hidup hanya di tahun-tahun ini. Mungkin masih ada 30 tahun lagi, 50 tahun lagi yang harus kita jalani. Apakah iya APBN saat ini yang lagi bagus-bagusnya itu kita hanya bakar ke sektor konsumtif BBM itu saja? Bukankah untuk orang yang berpendidikan tinggi seperti kalian itu lebih memahami yang namanya menikmati atau memprakarsakan sumber daya atau pembangkit listrik yang bisa kita nikmati di tahun-tahun selanjutnya. Jadi buat adik-adik, janganlah saya tahu kalian sedang lagi mempunyai rasa yang pahlawan, memblokade jalan, teriak-teriak, protes ke pemerintah dan lain-lain. Kalau kalian memang wise, bijaksana, pintar, kalian harusnya bisa memahami sedikit dari penjelasan saya. Karena saya gemes, kalian selalu mengatasnamakan rakyat, tapi enggak sedikit dari rakyat itu merasa terganggu dengan aksi-aksi kalian. Bahkan enggak sedikit dari rakyat juga itu memprotes aksi kalian yang sudah meresahkan atau mengganggu mobilitas kehidupan ekonomi rakyat. Sekian video dari saya, semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Dan untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai saudara, adik, atau bahkan teman seorang mahasiswa, mungkin kalian bisa menyadarkan mereka sedikit bahwa kebutuhan hari ini itu enggak seberapa dibanding kebutuhan fundamental kita di masa depan. Sekian, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.